Halo anak-anak ibu semua ya, khususnya anak ibu di kelas 11 MIA ya. Pada video pembelajaran ini ya, itu ibu mau menjelaskan bagaimana cara menentukan harga tetapan kesetimbangan konsentrasi atau sering disingkat dengan KC, dan harga tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau sering disingkat dengan KP, di mana pada video pembelajaran yang sebelumnya itu sudah ibu jelaskan bagaimana kalian bisa menentukan rumusnya dulu. Rumus tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC dan rumus tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau KP ya. Nah, dari tugas yang sudah masuk ya, tugas yang sudah masuk di Google Classroom ya, kalian bagus ya, bagus pada dasarnya kalian mengerti semua ya. Jadi itu tugasnya sudah kebanyakan sudah dikumpul walaupun belum semuanya ya. Ingat, kalau tugas ya itu ketepatan ya, waktu juga ya. Oke, walaupun waktu yang ibu berikan 2 minggu atau 14 hari, tapi untuk memberikan semangat yang mau belajar lebih giat, nah itu pasti ada nilai tersendiri ya. Oke, jadi kalau video pembelajaran yang sebelumnya itu menentukan rumusnya saja, bagaimana sekarang kita mau menentukan harganya, cara menghitung harga KC dan KP-nya. Nah, kalau kalian memperhatikan dengan betul, itu tidak sulit ya. Nanti dari apa yang sudah ibu jelaskan di sini, kalian masih belum mengerti juga, nanti kalian bisa tanyakan waktu kita ketemu tatap muka di Google Meet ya. Caranya seperti ini. Dari soal yang ada, nah di sini soalnya, pada volume 2 liter terjadi reaksi kesetimbangan reaksi sebagai berikut. Bila mula-mula direaksikan 4 mol NO dan 2 mol O2 dalam bejana tertutup, maka jika pada saat setimbang terdapat 2 mol gas NO2, nitrogen dioksida, dan tekanan total gas dalam wadah tersebut sebesar 3 atm, maka berapa harga tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC dan berapa harga tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau KP. Cara menyelesaikannya sangat mudah. Langkah pertama, tulis persamaan reaksi yang sudah ada. Terus di sana persamaan reaksi kamu tulis kembali. Terus ditulis di sana mula-mula bereaksi setimbang atau sisa ya. S-nya ini sisa atau setimbang. Nah, di sana di dalam soal mula-mula NO berapa mol? 4, masukkan di mula-mula. Oksigennya berapa? 2 mol, masukkan. Nah, ingat kalau sebelah kanan dia tidak punya mula-mula karena dia adalah produk atau hasil ya. Ternyata pada saat setimbang, nah S, siapa S-nya ini? NO2. Ada berapa? Ada 2 mol. Nah, ada 2 mol ya, masukkan di S ini, di bawah S. Nah, ingat, karena NO2 itu tidak punya mula-mula, maka saat setimbang 2, nah berarti di sini yang bereaksi juga 2. Nah, jadi dari sini kita naikkan ke atas ya. Kita naikkan ke atas, sama ya, ini selalu sama ya, karena dia tidak punya mula. Yang bereaksi ini, coba perhatikan, ini akan sama dengan catatan bila koefisien sama. Terus bagaimana kita mau mencari yang bereaksi punya O2? Ingat, dalam stoikiometri kimia ya, hitungan kimia, kita mencari adalah koefisien yang ditanya, oksigen yang ditanya. Ini kita mau mencari molnya oksigen yang bereaksi. Berapa koefisiennya ini? 1, kita tulis 1 per, nah koefisien yang sudah diketahui, yang diketahui adalah NO2. Berapa koefisiennya? 2, kita tulis 2 kali molnya yang sudah diketahui. Berapa ini? 2. Nah, ya jadi setengah kali 2 berapa?
1. Nah, masukkan di sini 1. Nanti kalau mencari yang ini bagaimana? Sama, 2 yang ditanya per yang diketahui kali mol yang diketahui. Jadi 2 per 2 kali mol NO22. Nah ya, ini red. Nah berarti sama dengan 2. Nah ya, 4. Nah ini dikurang ya, 4 kurang 2 berapa? 2. 2 kurang 1 berapa? 1. Nah, pada asas timbang kita dapatkan itu gas NO itu ada 2 mol. Gas oksigen ada 1 mol. Gas nitrogen dioksida atau NO2 ada 2 mol. Nah, untuk menentukan harga Kc, C adalah konsentrasi. Di sini kita menggunakan molaritas. Jadi sebelum kalian mencari harga Kc, kalian mencari M-nya dulu. M-nya NO2 kita cari. Yang diambil adalah volume mol pada saat setimbang ya. Ini kesetimbangan yaitu N per V, molaritas, mol per liter. Molnya diambil 2 pada setimbang, volume tadi diambil volumenya. Nah, 2. Nah, jadi M-nya 1. Nah, untuk M-nya O2 saat setimbang kita ambil 1 ya, N per V, volumenya tadi berapa? 2. Nah, berarti sini 0,5 M. M-nya NO ya. N per V juga saat setimbang yang kita ambil ya. 2 per volumenya tadi. Nah, jadi 1 M. Nah, atau ya gini ya. Langsung masukkan rumus Kc. Kc kanan dulu kita ambil. Kalian sudah pada pinter ya. Konsentrasi NO2 pangkatkan koefisien dibagi konsentrasi NO pangkatkan koefisien dikali konsentrasi O2. Kalau konsentrasi masing-masing sudah kita hitung. Nah ini NO2 ya, masukkan berapa ini? O1. Nah pangkatkan koefisiennya. Nah dibagi NO ya, mana NO tadi? Nah ini NO ya, 1. Nah pangkat 2 juga ya. Nah dikali oksigen. Oksigennya berapa tadi? Setengah. Kita tulis setengah gini aja dah. Nah 1 per 2 ya, supaya enak hitungnya. Coret nih. Nah sama lah nih. Nah jadi sama dengan 1 per setengah ya. Nah 1 per setengah. Nah ini untuk menghitungnya. Nah kalian bisa, nah kalian balik ya. Nah bila konsentrasi masing-masing gas sudah kita dapatkan harganya, langsung kalian masukkan rumus Kc-nya. Ingat, untuk menentukan rumus tetapan kesetimbangan konsentrasi itu adalah konsentrasi zat-zat yang ada di kanan dipangkatkan koefisien dibagi oleh konsentrasi zat-zat yang ada di kiri juga dipangkatkan oleh koefisien masing-masing ya. Nah jadi tadi NO2 kita dapatkan 1 molar, masukkan pangkat 2 dalam rumus dibagi NO tadi kita dapatkan juga 1 molar, pangkatkan 2 juga karena koefisiennya juga 2 dikali konsentrasi O2 tadi setengah ya. Nah kali setengah, jadi 1 per setengah berarti sama dengan 2. Nah jadi harga Kc-nya kita dapatkan 2. Nah kalau tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana cara untuk menghitung harga tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Nah sekarang yang kedua, bagaimana cara menentukan harga tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau Kp. Ingat, rumus Kc dan Kp itu sama. Ini kebetulan gas semua ya. Nah jadi tinggal di depannya kita tambahkan kata P, yaitu tekanan. Nah rumusnya sama.
Di sini kalau Kc tadi menggunakan molaritas, yaitu mol per liter. Kalau tekanan, kita harus mencari tekanan masing-masing. Makanya dalam soal sini diketahui tekanannya 3 atm. Jadi caranya itu kita cari P-nya NO2, yaitu rumusnya adalah N-nya NO2 yang pada setimbang tadi, yang kita ambil pada setimbang ya, per N total kali tekanan yang kali tekanannya ya yang ditimbulkan. Nah, jadi rumusnya N-nya NO2 ambil 2 per N total 2 ya tambah 1 tambah 2, berarti semuanya adalah 5 molnya. Mol total 5 kali tekanannya 3 atm. Jadi 6 per 5 atm ya. Nah, cari juga P-nya NO. Berarti PNO juga sama ya. Jadi nggak usah, langsung saja karena di sini molnya sama ya. Ya, jadi PNO2 ternyata sama dengan PNO ya. Kita singkat, caranya sama tadi ya. Nah, sama. Kita langsung cari P-nya oksigen, P-nya O2. Molnya oksigen ya ta, ini N-nya O2 per N total kali tekanan yang ditimbulkan. N-nya oksigen adalah 1, mol total adalah 5 kali tekanannya yang ditimbulkan tadi 3 atm ya. Nah, berarti sama dengan 3 per 5 atm. Berarti langsung masukkan rumus ya. Nah, ini rumusnya tadi. Masukkan P-nya NO2 berapa ini? 6 per 5. Masukkan 6 per 5 pangkat 2. NO berapa? Ternyata PNO sama dengan P-nya, jadi tekanan nitrogen monoksida sama dengan tekanan nitrogen dioksida. Jadi 6 per 5 pangkat 2 kali tekanannya si oksigen, yaitu 3 per 5. Ini sama, kita tinggal coret. Nah, jadi kita dapatkan ini ya ta. Nah, seperti ini. Nah, ya. Kita dapatkan hasilnya tadi adalah 1 per 3 per 5. Jadi sama dengan 5 per 3 atm. Ya. Nah, begitu cara untuk menentukan harga tetapan kesetimbangan tekanan parsial. Jadi atau KP ya. Kalau Kc tadi adalah hubungannya dengan volume, karena konsentrasi kita menggunakan molaritas, mol per liter. Sedangkan kalau Kp itu dipengaruhi oleh tekanan dalam ruang itu sendiri. Ya, biar walaupun rumusnya sama, tetapi cara untuk menghitung harga antara Kc dan Kp berbeda. Ya. Nah, untuk menentukan harga Kc dan Kp dari masing-masing rumus sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan bagaimana menghitung harga Kc dan Kp dengan menggunakan rumus hubungan antara keduanya. Karena rumus hubungannya ada ya, hubungan antara harga Kc dan harga Kp. Kalau tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana menentukan harga tetapan kesetimbangan konsentrasi
atau KC dan tetapan keseimbangan tekanan parsial atau KP pada masing-masing rumus ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita mau menentukan harga KP ataupun harga KC itu dari rumus hubungan. Dari rumus hubungan ya. Nah rumus hubungan KC dan KP, bila kita mau menentukan KP itu sama dengan KC dikali R kali T dipangkatkan delta N. R itu apa? R adalah tetapan gas. Harganya kalian masih ingat, ini sudah Ibu ajarkan mulai dari kelas 10 ya. Tetapan gas harganya adalah tetapan ya, jadi 0,082. Nah, satuannya adalah liter kali ATM per Kelvin dikali mol. Sedangkan T ini adalah suhu mutlak ya. Ini dalam Kelvin. Nah, jadi kalau nanti dalam soal masih Celsius, ingat kalian harus ditambahkan dengan 273. Delta N-nya ini adalah kalau mencari KP itu adalah jumlah koefisien kanan dikurang kiri. Beda kalau nanti kamu mencari KC dari harga KP yang sudah diketahui, maka yang membedakan adalah cara mencari delta N-nya. Kalau mencari KC dari harga KP, maka delta N-nya adalah jumlah koefisien kiri dikurang kanan. Nah, sekarang dari soal ini ya. Nah, pada suhu 525 derajat Celcius, tetapan keseimbangan konsentrasi atau KC dalam reaksi ini adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Pada suhu yang sama, berapa nilai KP dari reaksi ini? Nah, langkahnya, cara menyelesaikan itu adalah kalian dibiasakan adalah yang diketahui dulu. Diketahui tadi adalah R-nya, tetapan tadi harus hafal ya nak ya. Nah, T-nya suhu mutlak berarti harus dalam Kelvin, ini masih Celsius. Berarti 525 ditambah 273 sama dengan 798 Kelvin. Nah, sudah dapat Kelvin ya. Nah, terus nanti delta N-nya. Delta N-nya adalah koefisien kanan. Kanan adalah 1 ditambah 1. Berarti 2 ya. Dikurangi koefisien yang di kiri 1. Jadi delta N-nya 1. Baru yang ditanyakan apa? KC atau KP? Karena diketahui sudah harga KC. Maaf. Di sini harga KC-nya sudah diketahui adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Ditanyakan adalah harga KP. Nah, maka kita tinggal masukkan ya. Kita masukkan, ini cara penyelesaiannya ya. Nah, langsung masukkan rumus. KP sama dengan KC R dikali T pangkat delta N. KC nya masukkan 4 kali 10 min 2. R nya masukkan, T nya masukkan, di pangkat 1. 1 nggak usah ditulis. Nah, jadi kalau tadi dari data soal sudah kita tulis yang diketahui masing-masing, langsung kalian masukkan rumus KP sama dengan KC RT pangkat delta N. Masukkan harga KC-nya, masukkan R-nya, masukkan T-nya, suhu mutlaknya. Nah, delta N-nya tadi sudah kita hitung, 2 kurang 1 pangkat 1. Pangkat 1 ini bisa ditulis atau enggak, kan abaikan ya, dipangkatkan. Nah, itu hasilnya nanti adalah 2,617 ya. Itu harga KP-nya. Nah, demikian cara untuk menghitung harga KC dan KP dari rumus hubungan ya. Untuk lebih jelasnya supaya nanti kalian lebih
mudah, lebih paham itu kalau kalian sudah mencoba latihan yang nanti Ibu berikan ya. Ingat, waktunya itu adalah 14 hari ya. Semangat, oke ya, sarangi untuk kimia.